Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di podcast Raja Kabupaten Indramayu, Pejuang Kaum Sarungan. Podcast kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Kabupaten Indramayu, di mana ini sangat penting untuk masyarakat Indramayu karena masyarakat Indramayu butuh pengetahuan dan wawasan tentang sejarah berdirinya Kabupaten Indramayu. Podcast Raja Kabupaten Indramayu, Pejuang Kaum Sarungan, menyuguhkan berita tajam, terpercaya dan aktual, serta kita bisa bicara tentang politik, kita bisa bicara tentang ekonomi, sosial, keagamaan, serta kita bisa bicara tentang sejarah. Apa yang nanti akan kita suguhkan mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada masyarakat Kabupaten Indramayu. Baik, saya host podcast Raja Kabupaten Indramayu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaninur. Dan pada kesempatan kali ini selama 2 jam kurang ataupun lebih nanti kita akan bicara sama bapak-bapak pemateri yang sudah hadir di ruangan podcast Raja Kabupaten Indramayu. Baik, saya sebelum nanti akan dimulai pada diskusi kali ini, saya akan memberikan informasi aturannya dulu, bahwa nanti satu persatu bapak-bapak akan memberikan penjelasan terkait dengan persoalan apa yang nanti akan saya usulkan pertanyaannya, dari mulai Pak Haji Supali Kasim, Pak Roni sama Pak Nur Hatta. Dan setelah itu nanti kita akan diskusi satu persatu. Kita akan tanyakan bagaimana tentang sejarah Kabupaten Indramayu. Baik, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Roni kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Supali? Baik. Alhamdulillah. Kang Nur Hatta? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Amin. Dan sukses terus. Amin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kesuksesan untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai, tepuk tangan untuk para pemateri kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Oke, baik. Pertama, saya akan memperkenalkan dulu 3 pemateri pada kesempatan kali ini. Kita diskusi membahas tentang sejarah berdirinya Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah, yang pertama ini orang 1, 2, 3 ini orang-orang yang sangat luar biasa di Kabupaten Indramayu. Perlu diinformasikan untuk masyarakat Indramayu. Pertama yang sudah hadir di podcast Raja Kabupaten Indramayu adalah Bapak Roni Tabroni, salah satu kader muda Aset Indramayu yang sudah doktor, dan beliau juga konsen pada persoalan sejarah. Yang kedua, di sampingnya Pak Roni ada Pak Haji Supali Kasim. Beliau adalah ASN dan juga gagasan pemikiran tentang sejarahnya sangat luar biasa. Pemerintah Kabupaten Indramayu ini kalau seandainya tidak ada beliau atau kurang perhatian sama beliau, menurut saya rugi. Karena beliau itu termasuk orang yang langka dan sangat luar biasa untuk gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikirannya berkontribusi untuk Kabupaten Indramayu. Yang terakhir ini kelihatannya masih anak-anak ini. Aduh, Kang Nur Hatta ini masih kecil, tapi pemikirannya juga luar biasa. Beliau adalah Kang Nur Hatta, salah satu anak muda yang memang juga punya kontribusi pemikiran tentang sejarah Kabupaten Indramayu sangat luar biasa. Nanti kita akan tanya satu persatu dan kita akan dengarkan satu persatu apa yang nanti akan dijelaskan oleh beliau ini. Baik, langsung para pemirsa dimanapun berada, khususnya warga Kabupaten Indramayu dan umumnya untuk warga negara Republik Indonesia, mari kita dengarkan dan berikan tepuk tangan untuk pemateri. Baik, terima kasih. Pak Roni, Pak Supali Kasim sama Pak Murata, nanti saya tanya satu persatu. Nanti monggo disilahkan dijelaskan dan diberi informasi terhadap masyarakat Indramayu. Yang pertama untuk Pak Haji Supali Kasim dulu. Pak Supali, Indramayu ini kalau melihat
di masyarakat Kabupaten Indramayu, khususnya para sejarawan Kabupaten Indramayu tentang berdinas sejarah Indramayu itu masih ada hal-hal yang memang menggelitik di telinga. Nah, sebenarnya seperti apa sih Pak Haji sejarah berdirinya Kabupaten Indramayu versinya Pak Haji? Dipersilakan. Pertama terima kasih Pak Mujadi Nur yang mengundang saya dalam acara diskusi di podcast Raja Indramayu. Kita bisa melihat dari beberapa sumber atau beberapa fakta. Tentu ini bukan versi saya, tapi berdasarkan kajian-kajian. Pertama, dari sisi internal sendiri, selama ini kita memperingati Hari Jadi Indramayu berdasarkan tanggal 7 Oktober 1527. Ternyata berdasarkan kajian sejarah tidak melalui pembahasan yang melibatkan para akademis. Tentu saja kita maklum, karena pada tahun 77 itu serba terburu-buru, serba tergesa-gesa dengan sumber daya yang apa adanya. Tetapi kita lihat bahwa di dalam keputusan DPRD pada tahun 77 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Pak Muhammad Kaya Prawira, itu juga menyebutkan ada semacam bulen-bulen, semacam bunyi jika diketemukan sumber yang baru, fakta yang baru, sejarah itu harus dilanjutkan, penelitian sejarah itu harus dilanjutkan. Sehingga menurut saya inilah saatnya untuk melanjutkan itu. Karena kalau kita berbicara dengan nama sejarah itu berkaitan dengan kajian akademis. Berbeda dengan babat, dengan dongeng, dengan mitologi. Nah, kalau ketika masuk menjadi sejarah adalah hasil dari kajian akademis. Kemudian yang kedua, sejarah itu ada nilai. Ketika kita berbicara nilai, maka nilai itu harus berdasarkan sesuatu yang objektif, sesuatu yang dikaji secara benar dengan kronologis yang benar, bukan asal ada. Kalau yang selama ini boleh dikatakan hasil terburu-buru dengan nuansa pada tahun 77 itu, yang penting punya sejarah, yang penting punya hari jadi. Kalimat yang penting harus punya sejarah, harus punya hari jadi itu tentu saja tidak diterima oleh anak-anak muda Indramayu sekarang yang sudah banyak berlatar belakang akademisi. Gitu. Kemudian kalau versi saya, tentu tidak bisa disebut versi saya karena saya belum melakukan penelitian sejarah secara komprehensif. Tetapi setidaknya ada beberapa titik-titik yang menjadi poin-poin kita dalam penelitian sejarah, seperti hanya lakukan penelitian sejarah itu dengan metodologi sejarah sesuai dengan keilmuan berdasarkan heuristik pengumpulan data, kemudian ada level kritik, data-data itu dikritik baik internal maupun eksternal, kemudian nanti ada juga interpretasi, nanti terakhir barulah kemudian dilakukan historiografi. Nah, kalau saya menyebutkan sederhananya begini, di sejarah Indramayu itu baru menemukan satu naskah babat, kemudian diterjemahkan, kemudian langsung dianggap sejarah. Jadi kronologis 4 tahapan itu tidak dilalui. Baru satu menemukan babat, diterjemahkan, langsung dianggap sejarah. Padahal harusnya melalui 4 tahapan. Bahkan 1 tahapan saja itu belum selesai. 1 tahapan yang heuristik itu harusnya mengumpulkan semua. Apakah naskah, apakah benda-benda, artefak, semuanya dikumpulkan. Nah, ini kan baru menemukan 1 naskah babat, diterjemahkan langsung dianggap sejarah. Jadi yang jadi persoalan di situ.
selanjutnya nanti kita akan dengarkan dari Pak Roni Toponi. Ini Pak, tadi Pak Haji Supali Kasim sudah menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kabupaten Indramayu. Ya walaupun memang baru beberapa ya, mungkin bisa melengkapi apa yang Pak Haji Supali sampaikan. Monggo. Ya, terima kasih Pak Mujanir. Jadi memang yang saya dengar dari tadi Pak Supali, bahwa memang perlu satu penelitian yang menyeluruh untuk kemudian kita bisa menentukan hari jadi Indramayu. Kenapa kita membutuhkan penelitian yang menyeluruh? Karena penelitian sejarah itu perlu penelitian yang tadi tahapannya harus dilalui. Jadi jangankan sampai kemudian kita menulisnya atau dalam tahapan sejarah itu historiografi, kita harus heuristik dulu, kita harus cari sumber dulu. Nah yang kemudian jadi polemik 7 Oktober 1927, sumbernya baru dari Babat. Tidak kemudian mencari sumber yang lain yang kemudian bisa dijadikan bandingan. Misalkan dari arsip, dari bukti-bukti arkeologis, ataupun dari yang lainnya. Ini yang kemudian menurut saya memang masyarakat Indramayu ataupun pemerintahan Indramayu perlu menyediakan tanda kutipnya suatu dukungan kepada akademisi untuk membuat penelitian yang menyeluruh. Karena kalau dilihat sekarang banyak akademisi-akademisi dari Pak Supali, kemudian Pak Hatta dan yang lainnya merupakan sumber daya yang menurut saya qualified atau benar-benar bisa kemudian membuat sebuah penelitian yang menyeluruh tentang hari jadi Indramayu. Karena menurut saya hari jadi ini bukan hanya kemudian jadi hal yang seremonial saja, tapi kemudian akan bisa menjelaskan sebenarnya Indramayu itu mulai dari mana, kemudian kehidupan awalnya seperti apa, hingga kemudian jadi Indramayu sekarang. Mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Roni melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Supali Kasim. Sekarang ini anak muda yang kelihatannya masih anak-anak ini. Pak Nurhata, Mas Nurhata, sorry ya, Mas aja ya, Mas Nurhata, ini data-data yang baik untuk penetapan hari jadi itu baiknya data apa saja sih data-data? Karena selama ini kan tadi disampaikan ada dari dua materi ini baru apa tadi? Satu babat. Ya, satu babat. Harusnya berapa sih baiknya? Menurut Pak Nurhata? Oke, terima kasih Pak Ahmad Mujaninur atas kesempatannya. Pertama saya akan bicara tentang kapasitas saya sebagai filolog yang fokus kajian saya lebih kepada persoalan naskah kuno. Tentang sejarah Indramayu ada beberapa hal sumber yang harus dipahami. Pertama, naskah Babat. Naskah Babat itu hanya salah satu saja. Inventarisasi yang pernah saya lakukan sejak tahun 2011 di Indramayu itu ada sekitar 16 naskah Babat Indramayu dan semuanya itu ditulis dengan aksara Jawa. Nah, naskah yang paling tua, naskah itu manuskrip ya atau tulisan tangan yang usianya lebih dari 50 tahun, 50 tahun atau lebih. Yang paling tua itu diperkirakan ditulis pada pertengahan abad ke-18, abad ke-19. Nah, konteks asal-usul Indramayu kalau memang merujuk pada hari jadi yang sering dirayakannya itu pada tanggal 7 Oktober 1527. Itu artinya penyusunannya sekitar 3 abad lebih. Jadi sudah terlewat sangat jauh. Nah, naskah itu yang paling tua ditulis di kertas Eropa dan itu sudah dalam bentuk ringkasan. Nah, versi aslinya tidak diketahui ada di mana. Jadi di naskah Babat Indramayu sendiri itu ada 2 versi. Yang pertama itu malahan ada 3 versi. Yang pertama itu versi yang secara khusus membahas tentang asal-usul Indramayu. Kemudian yang kedua itu membahas tentang asal-usul Indramayu dan cerita Bagus Rani. Dan satu lagi itu tentang ramalan Indramayu di kemudian hari itu seperti apa.
Itu versinya. Dan saya pikir dalam persoalan babat itu hal yang biasa. Karena suatu naskah ketika sudah tertuliskan itu sudah menjadi milik umum, sudah menjadi milik bersama, dan siapapun punya otoritas untuk mengubah teks itu. Jangankan persoalan naskah babat, teks keagamaan saja itu, misalkan fikih, kadang-kadang itu perlu penyesuaian, terutama dalam hal aksara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping naskah ini penting ya, perlu dilacak ya, harus dilacak. Yang kedua itu arsip. Nah, arsip ini tentu saja lebih faktual tentang persoalan kesejarahan, karena di sana bukan sebagai hasil narasi dari seorang pujangga ya, bukan narasi, tapi sebagai hayalan dari seorang pujangga, tetapi data real. Nah, data real ini lebih belakangan munculnya, karena ini mulai tertata dengan baik itu ketika memasuki era kolonial. Nah, sebelum era kolonial itu catatannya masih masih bersifat tradisional, dan kedua-duanya tidak bisa untuk dibenturkan, tapi sifatnya saling melengkapi. Itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, makasih Mas Nur Hatta tadi menjelaskan tentang sejarah dunia Kabupaten Indramayu. Pak Subali, berarti yang selama ini sudah dirayakan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu setiap tanggal 7 Oktober ini, pemerintah harus diingatkan dengan, menurut Pak Supali, dengan cara-cara apa agar bisa berubah? Karena tadi Pak Supali menyampaikan baru satu penetapan Kabupaten Indramayu itu dengan cara dengan babat saja, belum dengan yang lain. Nah, ini juga harus diketahui kan oleh masyarakat Kabupaten Indramayu, dan juga ini terutama pada pemerintah Kabupaten Indramayu. Nah, harusnya langkah-langkahnya apa, Pak? Oke, sebelum saya menyampaikan mengenai langkah apa, saya ingin menyampaikan mengapa jatuhnya itu 7 Oktober 1527. Selain babat, kemudian ada penafsiran terhadap babat. Bahkan bukan hanya penafsiran, pengembangan penafsiran. Karena apa? Ketika menafsirkan dari babat itu, kemudian tim penyusun ini mengembangkan pola pikir sendiri. Misalnya, hari jadi itu ditentukan kapan? Ketika ditentukan, ternyata tidak punya argumentasi yang kuat. Misalnya argumentasinya begini: untuk menentukan suatu hari jadi atau suatu nama diri atau suatu nama wilayah, argumentasinya biasanya kalau orang Jawa itu tanggal yang sakral itu adalah 1 surat. Jadi argumentasinya tuh biasanya kalau orang Jawa itu 1 surat. Jadi kan tidak ada argumentasi sejarah seperti itu. Nah, 1 surah itu kemudian ditetapkanlah 1 surah. Tahunnya kan mengambil dari ketika Wiralonda merasa selalu ada pemberontakan, ada gangguan, misalnya dari Adipati Kemuning dan seterusnya. Kemudian supaya tidak kita menjadi negara yang berdaulat pada waktu itu, ditetapkanlah, ayo kita proklamasikan, dan diperkirakan 1527 karena pertikaian dengan Kuningan itu dianggapnya momen yang terbaik untuk segera memproklamasikan dalam tanda petik. Ternyata penafsiran itu saja keliru, karena menurut yang ada dalam babat, pertikaian itu justru tahunnya 1528. Harusnya kan kalau setelah 1528 kan 1529, malah ini 1527. Penafsiran berdasarkan babat saja sudah keliru gitu ya. Dan tetap 1527 itu diambil yang dalam tahun sakanya adalah 1400. Maka digabunglah tanggal bulan tadi dengan tahun, yaitu menjadi 1 surah 1400. Ini juga menjadi bermasalah lagi. Karena apa? 1 surah itu adalah penanggalan Jawa Islam. Kalau penanggalan Hijriahnya adalah 1 Muharram. 1400 Saka itu penanggalan Hindu.
Jadi menggabungkan tahun Jawa Islam dengan tanggal bulan Islam dengan tahun Saka atau tahun Hindu. Ini bermasalah lagi. Tetapi pada tahun 77 itu dianggap tidak bermasalah. Nah, ini dari kajian ini seharusnya ada penyempurnaan kalau menurut saya. Kalau dianggap menyalahkan juga ini dianggap terlalu kasar. Kita memaklumi lah. Harus ada penyempurnaan berdasarkan tadi kronologis. Kemudian cara yang bagaimana untuk melakukan perubahan itu. Menurut saya ketika tahun 77 ditetapkan itu adalah keputusan politis oleh pimpinan daerah, baik bupati maupun DPRD. Jadi perubahan itu harus dilakukan juga secara politis lagi, yaitu oleh bupati dan DPRD. Karena apa? Kalau hanya individual sejarawan yang menulis bisa, tetapi tidak ada pengaruh politis, tidak ada pengaruh perubahan secara keseluruhan. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah setelah dilakukan pengkajian secara ilmiah oleh para akademisi, kemudian keputusannya dilakukan oleh pimpinan daerah dalam hal ini. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Subali. Kita kembali ke Kang Roni. Kang Roni tadi sudah dijelaskan tentang masalah langkah-langkah bagaimana untuk dilakukan perubahan, karena mungkin menurut Pak beliau bahwa Indramayu ini masih banyak kekurangan sempurnaan, kekeliruan dalam penafsiran dan lain sebagainya. Nah, saya pengen menyempurnakan dari hasil penjelasan beliau terkait dengan persoalan pusaka. Pusaka yang dimiliki oleh Kabupaten Indramayu itu kalau berdasarkan sejarah itu apa saja sih yang dimiliki secara sah? Hak itu milik Kabupaten Indramayu. Itu panjang. Mohon, nggak apa-apa, nanti biar masyarakat Indramayu dan Bupati juga tahu tentang persoalan. Karena persoalan sejarah ini menurut saya penting. Ini sebenarnya kalau pusaka itu bukan ranah saya, karena penelitian ini diteliti sama Pak Supali, kemudian sama Pak Hatta. Tapi yang jelas seperti ini. Kenapa kita butuh dalam tanda kutip bukti-bukti arkeologis seperti itu? Karena memang tadi yang dikatakan Pak Supali, ketika kita hanya mendasarkan sejarah pada Baban, itu akan bermasalah. Karena untuk data sejarah, untuk menjadi fakta sejarah, maka dia diperlukan sumber-sumber yang bukan hanya dari Baban. Maka kemudian ada namanya bukti-bukti arkeologis, entah itu nanti bangunan, entah itu nanti pusaka. Nah, ini yang kemudian harus dilihat secara utuh di Indramayu. Masyarakat juga harus melihatnya secara utuh, bukan kemudian melihat bahwa di sini ada kuburan, kuburannya gunanya apa? Nah, misalkan ada Pangeran Selawe, ada kuburan, kemudian ada kuburan Semakun, ada kemudian kuburan lagi yang kayak Syakir. Nah, ini sebenarnya guna bukti-bukti ini menunjukkan apa? Ini yang kemudian harus dilihat secara utuh kalau dalam sejarah. Nah, untuk mengenai pusaka mungkin lebih tepatnya ke Pak Supali atau Pak Hatta. Tapi yang jelas kita butuh itu. Kita butuh adanya sumber-sumber arkeologis, karena untuk melengkapi sumber Babat ini kita kemudian mengkritik sumber Babat, kita juga harus punya sumber sendiri. Sumber yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Begitu, seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Roni terkait dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak. Mas Menata, di Indramayu yang biasa dilaksanakan hari jadi itu mengarak dan memberikan pusakanya kepada dari bupati kepada DPRD. Pusaka, memangnya pusaka itu apa sih manfaatnya? Kemudian memang gunanya serta kesaktiannya seperti apa sih berdasarkan sejarah? Enggak, Mas Nurata. Oke, terima kasih. Jadi pusaka yang pertama sejak dulu itu dianggap sebagai benda yang tidak hanya fungsinya untuk senjata, tapi memiliki fungsi simbolik, fungsi sosial dan seterusnya. Hanya saja untuk konteks di Indramayu saya tidak tahu persis apakah memang pusaka yang ada di Indramayu itu memang warisan dari era Wiralodra entah keberapa atau produk baru. Saya pernah diperlihatkan benda pusaka, ada yang bentuknya cakra daksana, ada yang keris. Dan menurut pengakuan pemilik itu narasinya sangat panjang sekali. Jadi menurut pemilik
ini warisan Wiralodra pertama, kedua dan seterusnya. Tapi kenyataannya sampai saat ini belum pernah diuji apakah memang betul dibuat pada masa itu. Dan kebetulan pernah ada satu senjata, seingat saya itu di keris ya, menurut pengakuannya ini warisan Wiralodra pertama. Kebetulan di gagangnya itu ada tulisan beraksara Jawa. Kurang lebih setelah saya konversi itu jadinya di angka 1925. Itu kan jauh sekali, tidak masuk akal. Tapi kadang-kadang bagi seseorang legitimasi itu perlu. Jadi hal-hal yang kayak gitu itu sebabnya masih terpelihara di Indramayu. Itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya masih terkait dengan pusaka. Sebetulnya yang punya otoritas ya untuk menentukan benda pusaka, termasuk bangunan, itu tim ahli cagar budaya. Nah, tim ahli cagar budaya itu saya mungkin karena belum lama itu perlu mendata itu kemudian dikaji. Setelah dikaji baru kemudian direkomendasikan ke bupati. Benda itu misalkan ada sebuah keris, setelah dikaji bahwa ini keris ini termasuk cagar budaya karena Wiralodra keberapa misalnya, dan ini harus ditetapkan sebagai cagar budaya, itu harus tim ahli itu merekomendasikan kepada bupati untuk ditetapkan. Nah, kajian ke sana itu saya di Indramayu belum pernah saya lihat. Bukan hanya di benda pusaka, tetapi di bangunan dan seterusnya juga saya belum melihat itu. Dan ini penting sekali karena ketika sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, maka bisa itu dijadikan sebagai sumber sejarah. Tentu saja untuk menetapkan tinggalan cagar budaya itu bukan perkara mudah, harus melalui proses kajian terlebih dahulu, penelitian dulu. Jadi akan kelihatan semua mana tinggalan bersejarah yang bisa kita anggap sebagai fakta sejarah ya, tinggalan masa lalu, dan mana yang bukan. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hatta. Oke, kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, kita tadi sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh 3 pemateri ini, luar biasa. Dan kita beri applause untuk 3 pemateri tersebut. Baik, terima kasih. Untuk season selanjutnya nanti dari semua pemateri menceritakan agar diskusi ini merujuk kepada persoalan rekomendasi agar ada perubahan sejarah yang sudah ditentukan oleh pemerintah hari ini. Biar nanti Bupati juga bisa memahami secara utuh bagaimana konteks sejarah Kabupaten Indramayu sehingga ditetapkan tanggal 7 Oktober itu, termasuk juga teman-teman DPRD serta penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Indramayu. Nah, saya mohon kepada Pak Supali untuk bisa memberikan penjelasan atau informasi terkait dengan persoalan data-data, terkait dengan persoalan semuanya lah, ada yang bisa memberikan rekomendasi. Maka Pak. Iya, pertama kita harus mengkaji dari sisi sebelum era Wiralodra, apakah sudah ada peradaban di Indramayu? Berdasarkan beberapa buku yang termasuk sumber primer, ternyata sudah ada. Pada tahun 1512 sampai 1515 misalnya, seorang Portugis yang datang ke Pelabuhan Cimanuk namanya Tum Pires itu menyebutkan Sungai Cimanuk itu, bisa kita Sungai Cimanuk itu sudah ada peradaban. Sebelah kulon atau sebelah barat itu terdiri dari beberapa orang Sunda, dan sebelah timur terdiri dari beberapa orang Jawa. Bahkan disebutkan Sungai Cimanuk adalah batas akhir kerajaan Jawa. Yang saya tafsirkan karena di situ disebutkan rajanya adalah Raja Pojaya atau Brawijaya, saya tafsirkan Kerajaan Majapahit. Jadi menurut Pires, batas paling akhir ke wilayah barat Kerajaan Majapahit pada tahun 1512 itu adalah Sungai Cimanuk. Artinya wilayah Indramayu yang sekarang ini sudah ada peradaban Majapahit pada tahun 1512 itu atau sebelumnya. Kemudian yang kedua, kalau acuannya 1527 Wiralodra ada, 1527 itu adalah eranya Demak. Ketika Fathahillah, Demak, Cirebon itu menyerang Sunda Kelapa, menyerang Jakarta.
Tetapi catatan lain menyebutkan Wiralodra itu adalah laskarnya Mataram, Kesultanan Mataram pada waktu menyerang Batavia. Bedanya itu 100 tahun. Batavia, Mataram menyerang Batavia itu 1628, 1629. Jadi dari sini saja sudah terjadi selisih 100 tahun perbedaan yang sangat mencolok. Jadi dua hal itulah yang menurut saya harus menjadi rekomendasi kepada pimpinan daerah untuk melakukan penelitian lanjutan secara akademis seperti itu. Kemudian mengenai tadi ya saya menambahkan barangkali mengenai senjata pusaka itu. Senjata atau pusaka itu bagian dari penelitian tahap pertama atau heuristik tadi, mengumpulkan semua bahan, apakah itu naskah ataukah juga berupa benda-benda artefak. Ada artefak bergerak, ada artefak tidak bergerak. Kalau senjata itu, pusaka itu termasuk artefak yang bergerak gitu. Dan betul kata Mas Hatta tadi, baik naskah maupun artefak bergerak, artefak tidak bergerak tidak pernah dilakukan penelitian. Harusnya ketika ada cakra, ketika ada tombak, dilakukanlah penelitian oleh siapa? Yang berkompeten dalam hal ini adalah arkeolog. Beliau, para arkeolog inilah yang berkompeten. Sebenarnya Indramayu punya arkeolog Profesor Dr. Agus Aris Munanda misalnya, atau yang ada di sini misalnya Deddy Musasi. Begitu pula naskah-naskah, siapa yang harus meneliti? Ya para filolog yang punya kompeten, Mas Nur Hatta atau yang lainnya yang berlatar belakang pendidikan filologi gitu, karena bidangnya seperti itu. Jadi kalau mau melakukan penelitian, rekomendasi saya adalah libatkan filolog, arkeolog, juga para arsiparis, karena sejarah Indramayu itu pasti berkaitan juga dengan penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda itu selalu menuliskan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan daerah jajahan dalam register atau catatan harian. Dan ternyata sudah diketemukan catatan harian yang berkaitan dengan Wiralodra tadi, yang menyebutkan adanya SK atau beslit terhadap pengangkatan Wiralodra itu. Mas Bayu, maaf saya potong. Ya. Selama ini pemerintah Kabupaten Indramayu dalam 10 tahun ke belakang atau 15 tahun ke belakang, apakah sudah pernah menyuruh atau melakukan penelitian dengan memerintahkan atau menugaskan apa yang tadi disebutkan yang Pak Supali ketahui, pemerintah Kabupaten Indramayu? Belum sama sekali. Kelihatannya bicara ini tidak tidak dianggap penting. Ya. Padahal itu kan sebenarnya penting ya. Ya, karena sejarah itu menyangkut masa lalu kita, masa kini, dan bagaimana masa depan berdasarkan sumber-sumber yang pasti tadi. Tanggapan Pak Roli gimana? Iya, jadi gini sebenarnya, Indramayu itu punya modal dalam artian untuk kemudian tanda kutipnya menemukan hari jadi yang tanda kutipnya ilmiah. Karena pertama di Indramayu ada akademisi, bahkan mulai dari arkeolog, filolog, bahkan sejarawan. Ini yang kemudian modal-modal ini yang kemudian harus dioptimalkan. Tadi sudah disebutkan bahwa di register itu sudah disebutkan sebenarnya ada muncul tanggal, ada muncul tahun yang kemudian bisa dijadikan landasan untuk penentuan hari jadi. Ini yang kemudian menurut saya harus ditindaklanjuti. Bagaimana kemudian ada dukungan dari pemerintah daerah yang mana kemudian para akademisi ini bisa berkolaborasi, bisa kemudian menyusun sebuah pertanggungjawaban dalam ilmiah yang kemudian hasil akhirnya adalah hari jadi. Mungkin seperti itu. Mas, kan Mas Nur Hatta ini sebagai filolog ya, yang sudah selama ini ada beberapa teman-teman Mas Nur Hatta yang memahami tentang sejarah berdirinya Kabupaten Indramayu, dan pernah nggak dipanggil oleh pemerintah Kabupaten Indramayu untuk melakukan penelitian itu? Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah. Tapi saya melihatnya, saya pikir apa yang sudah dijelaskan
dijelaskan oleh Pak Supali dan Pak Romi berkaitan dengan hari jadi, itu ada hal-hal yang penting yang harus dipahami berkaitan dengan sumber. Nah, di filologi itu sumber naskah babat itu hanya salah satu saja, tapi di naskah itu bukannya tentang babat Dermayu. Ada sumber-sumber lain yang saya pikir penting untuk dimasukkan, untuk dipertimbangkan, supaya tentang sejarah Indramayu itu mendapatkan penguatan dari naskah. Karena naskah itu bukan hanya tentang cerita babat ya, tapi ada fakta tentang bagaimana tentang fenomena keagamaan masyarakat Indramayu pada beberapa waktu lalu. Itu juga belum banyak diungkap. Kalau persoalan tinggalan-tinggalan arkeologis tadi perlu saya tambahkan karena tadi belum selesai. Nah, itu ada beberapa tinggalan cagar budaya, maksudnya tinggalan masa lalu yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, tetapi masih sedikit. Dan yang perlu kita pahami juga, Indramayu itu termasuk wilayah yang boleh dibilang cukup tua. Karena ketika era Majapahit, kemudian era Pajajaran, Indramayu terutama di Kali Cimanuknya itu juga berkali-kali disebutkan. Artinya Indramayu itu bukan satu wilayah atau daerah yang baru. Secara historis itu punya pengalaman yang cukup panjang, dan saya pikir itu menarik kalau terus diungkap itu, karena data-datanya bisa digali dan sumber daya manusianya tersedia. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hatta. Kembali ke Pak Supali. Pak Supali, tadi kita bicara tentang persoalan menyempurnakan babat Indramayu. Sebenarnya di masa kepemimpinan siapa sih ini tanggal 7 Oktober itu kemudian kepentingannya apa sih pemerintah tuh? Berdasarkan buku yang saya baca, masa kepemimpinan Bupati Jaharia saat itu, memang pada saat itu tahun 77 hampir seluruh kabupaten di Jawa Barat sudah memiliki sejarah, sudah memiliki hari jadi, sehingga Bupati Pak Jahari pada waktu itu melakukan hal serupa. Intinya ketika dilakukan seminar sejarah pada tahun 77 itu, Bupati menegaskan segera Indramayu harus memiliki. Nah, kata segera itu saya kira bisa kita tafsirkan bahwa apapun harus terjadi, harus ada. Nah, kemudian Mas walaupun salah, ya saya kira salah kurang tepat yang penting ada gitu. Mungkin bahasanya begini. Pada waktu seminar sejarah itu tidak ada keterlibatan sejarawan, filolog, arkeolog atau arsiparis, tidak ada. Hampir semuanya adalah berlatar belakang orang-orang yang cinta, orang-orang yang peminat pada sejarah itu, sehingga jauh sekali kajiannya dari akademis. Nah, menurut saya harusnya ya sekarang ini ketika kita sudah ada pada alam rasional gitu ya, dan akademis harus dilakukan gitu. Tetapi Mas, ada ketakutan juga pada pihak-pihak lain. Misalnya ada ketakutan ketika nanti dikaji lanjutan, apakah nanti Wiralodra itu tidak lagi menjadi sosok yang berpengaruh dan seterusnya. Menurut saya ketakutan itu berlebihan, karena justru akan menguatkan posisi Wiralodra. Karena apa? Kalau dasarnya kajian tahun 77 itu menempatkan Wiralodra hanya sebagai tokoh apa ya? Tokoh dongeng, tokoh babat. Tapi ketika dikaji dalam kajian akademis, justru menempatkan Wiralodra menjadi tokoh sejarah. Jadi ada nantinya ada kenaikan kelas, ada peningkatan. Jadi mereka yang merasa takut itu tidak beralasan, menurut saya. Seperti itu. Mas Rani, kan tadi di awal kelihatannya ada naskah yang ditafsirkan Indramayu zaman dulu, Indramayu pada saat sekarang, dan Indramayu yang masa yang akan datang di Kali Cimanuk itu, kalau nggak salah tadi disampaikan oleh itu sebenarnya ada istilah toler gitu, ular panjang. Ya. Itu ada dalam manuskrip ya, ada ya. Dalam manuskrip di kulit menjangan. Ya, itu sebenarnya fakta atau bisa dikaji secara akademis atau tidak? Jadi sebenarnya gini, kalau melihat tadi sudah disebutkan sama Pak Hatta. Jadi dalam naskah itu ada namanya babat. Maksudnya dalam artian
isinya itu bisa kemudian bersangkutan dengan sastra. Nah, kalau bicara sastra kita bicara simbol. Tidak mungkin kemudian kita menerjemahkannya secara literal bahwa ada ular besar, atau misalkan ketika bicara kesaktian orang bisa terbang atau orang kemudian bisa berjalan di atas air. Maka kemudian dalam sejarah, dalam metode sejarah, ketika kita bertemu dengan sumber seperti itu, maka kemudian kita tidak bisa mengambil keseluruhan. Tapi tadi disebutkan sama Pak Hatta juga, dalam naskah ada kemudian nuansa-nuansa yang kemudian bisa kita ambil, bisa kita dukung dengan sumber-sumber yang lain. Ini yang kemudian kenapa kok dalam sejarah ini butuh dukungan sumber-sumber. Maksudnya dukungan sumber-sumber itu bukan hanya kemudian kita menentukan hari jadi hanya berdasarkan baban atau hanya berdasarkan naskah, tapi harus didukung oleh misalkan tadi arsip berdasarkan register, atau misalkan tadi ada distrik atau pengangkatan Wirabudra menjadi Adipati Indramayu. Kalau namanya Indramayu itu asalnya gimana sih, Mas? Nama? Wah, ini banyak versinya. Ya. Jadi kalau di register itu ada ditemukan Darmayu, ada Indramayu, ada. Jadi sebenarnya ya kamu kalau naskah lebih banyak lagi. Ada nanti dari kemudian bisa disebutkan Endang Darmayu. Tapi kan kemudian kalau dalam sejarah bahkan penamaan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa kemudian hanya berdasarkan ini, tapi kemudian dilihat. Misalkan dari arsip apa, kemudian misalkan dari peninggalan-peninggalan arkeologis itu apa. Jadi tidak bisa kemudian kita langsung bahwa Indramayu dari kata Darmayu atau Indramayu dari kata Indramayue, Indramayue. Kalau dalam arsip-arsip Belanda itu namanya Indramayue. Kalau kita misalkan mencari heuristik ke sumber-sumber Belanda, kita bisa tulis Indramayue. Tapi memang ini satu pekerjaan yang menurut saya nanti akan komprehensif, mulai dari hari jadi, kemudian mulai dari penamaan sampai kemudian kehidupan umat Islam di Indramayu. Mungkin seperti itu. Mas Hatta, ada dua tokoh yang sering disebutkan oleh masyarakat Indramayu, walaupun itu faktanya nggak tahu, tapi sudah nempel di memorinya masyarakat Indramayu dan di bibirnya masyarakat Indramayu, yaitu Endang Dharma sama Wirabudra. Itu sebenarnya manusia ada atau memang hanya cerita-cerita yang tidak bisa dikaji secara akademisi atau seperti apa? Tentang dua tokoh itu, pertama bisa ditempatkan sebagai tokoh sastra, karena tentang Baba Darmayu itu bisa didapati dengan dua cara. Pertama sebagai karya sastra, dan nanti itu untuk studinya bisa dibandingkan dengan cerita misalnya Laila Majnun, itu cerita kasih tak sampai. Wirabudra dan Endang Darmayu itu sama seperti itu kurang lebih. Bisa juga dibandingkan dengan surat Mina dan Baridin, itu kisah kasih tak sampai. Itu secara dari perspektif sastra bisa didapati. Tapi masyarakat Indramayu itu sudah paling percaya bahwa dia itu sebagai tokoh sejarah, dan bisa jadi itu sebagai tokoh sejarah. Hanya saja ada bagian-bagian seperti yang sudah pernah disinggung sama Pak Roni, itu tidak bisa diambil semuanya. Karena dalam narasi asal usul Indramayu, di situ unsur sastranya sangat kuat. Bagaimana Wirabudra bisa merubah wujud menjadi burung, bisa merubah wujud menjadi petir dan seterusnya. Aspek seperti itu tidak bisa dicomot semuanya untuk dijadikan sebagai fakta sejarah. Nah, ini diperlukan metodologi yang kuat untuk bisa mengotak-atik tentang itu. Nah, tentang sejarah Indramayu, tentang tokoh Wirabudra dan Endang Darmayu, itu hanya disebutkan dalam naskah Baba Darmayu. Wirabudra itu berasal dari Bagulen, sementara Endang Darmayu itu dari Palembang, tempat kediamannya Arya Dila atau cucunya Arya Dila. Dan itu sebabnya Arya Dila itu datang ke Indramayu dalam rangka menjemput Nyi Endang Dharma. Dan Nyi Endang Dharma ternyata tidak mau untuk diperistri oleh cucu Pangeran Arya Dila itu. Dan ternyata Wirabudra itu
ketika bertemu dengan Wiralodra itu kemudian Wiralodra ternyata punya perasaan. Tapi zaman dulu ini konteksnya nanti bisa didekati dengan dua cara. Jadi zaman dulu itu kalau melihat narasi itu untuk bisa mendapatkan seorang pasangan, seorang perempuan misalnya, itu harus dengan jalur kesatria. Itu sebabnya terjadi pertempuran perseteruan antara Wiralodra dengan Nyi Enang dan Mahayu. Tapi terlepas dari apakah itu sebagai tokoh sastra atau bukan, faktanya tentang Wiralodra itu disebutkan sampai memasuki era kolonial seperti di Darul Ister, Biswit dan seterusnya. Artinya saya dalam konteks ini setuju ketika Wiralodra itu ditempatkan sebagai tokoh sejarah. Itu saja. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak Subali. Tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya Indramayu itu dulunya milik kerajaan siapa atau milik penjajah siapa, sehingga kemudian batasan-batasannya Indramayu itu di Sumedang, wilayahnya di Cirebon dan Indramayu, kemudian Majalengka. Sebenarnya Indramayu itu kalau dilihat dari sejarah gimana sih? Ya, kita akan mengungkapkan dari sisi sumber-sumber yang primer, bisa juga dimasukkan sumber-sumber sekunder. Seringkali orang awam mencampur adukan antara sejarah dengan mitologi dengan babat. Kalau berdasarkan beberapa buku yang saya baca dan itu sumber primer, maka sejak zaman Majapahit sudah sampai wilayahnya Indramayu. Kemudian salah satu artefak menunjukkan adanya lambang regalia negara Majapahit, yaitu Surya Majapahit, adanya di makam Pangeran Selawe. Dan itu adalah satu-satunya makam yang dijaga oleh BPJB Banten, Kemendikbud. Kalau makam lain tidak ada, karena itu keasliannya masih terjaga. Artinya saya menganggap lambang regalia Surya Majapahit itu sudah terprimer. Kemudian ketika Majapahit runtuh, adanya munculnya Kesultanan Demak. Indramayu pun bagian dari Kesultanan Demak itu. Dan salah satunya nanti ada naskah filologis dari Kang Opan, naskah Mertasinga mengenai Raden Husein itu, yang Raden Husein itu adiknya Raden Patah, pendiri Majapahit, yang pernah tinggal di sekitar Cimanuk, kemudian mengawini penduduk sekitar Cimanuk, dan itu pun harus ada kajian secara khusus. Ketika zaman Kesultanan Cirebon, wilayah Indramayu yang sekarang pun bagian dari Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon ketika berdiri tahun 1478, 1479, wilayah paling timur sekarang itu daerah Junti. Waktu itu Indramayu sebagian besar ya belum sampai ke situ. Artinya Kesultanan Cirebon batas akhirnya adalah Junti. Kalau batas di sebelah timurnya Sungai Cipamali, batas yang lainnya adalah Cigugur dan Gunung Kromo. Jadi ketika Cirebon berdiri pun Indramayu bagian dari situ. Termasuk juga upaya syiar Islam yang dilakukan oleh Ki Kuwu Sangkan yang melibatkan 60 Ki Kuwu pendiri desa-desa kuno yang ada di Indramayu. Dan sekarang makam 60 Ki Kuwu dari Indramayu itu ditempatkannya di Komplek Gunung Jati. Artinya bagian dari keterlibatan para Ki Geden itu dalam penyebaran Islam yang dikomandani oleh Ki Kuwu Sangkan itu atau Bakaran Alam Suksa. Barulah setelah era itu masuklah era Mataram, dan Indramayu bagian dari Kesultanan Mataram itu ketika Mataram menyerang Batavia 1628-1629, dan salah satu laskarnya atau tentaranya adalah Wiralodra itu. Kemudian keterlibatan dengan Sumedang dan yang lainnya, ketika belum menjadi kabupaten yang diinisiasi oleh Mataram dengan Bupati Wiralodra itu, Indramayu itu juga
sebagian pernah ada yang bagian dari Sumedang Larang, terutama bagian Kandang Haur, bagian Haurlis dan seterusnya. Kemudian juga pernah menjadi bagian Karawang, wilayah Kulon itu, wilayah Kandang Haur itu pernah menjadi bagian dari Karawang. Bahkan ketika sudah menjadi keadipatian atau Kabupaten Indramayu dengan bupatinya Wiralodra dan silsilah berikutnya, Indramayu itu pernah juga wilayahnya sampai ke Jati 7 kan. Jati 7 itu bagian dari Indramayu. Kemudian Indramayu Baratnya dari mulai Kandang Haur masuk ke Karawang. Ada pemekaran, ada penciutan. Jadi tidak permanen seperti sekarang. Karena apa? Karena mengikuti aturan Belanda aja. Karena Belanda lah yang mengatur ini bupati, ini wilayahnya segini, ini residen dan seterusnya. Jadi ketika tema kita Hari Jadi Kabupaten Indramayu itu kita mengambilnya apakah berdasarkan nama kabupaten Indramayu, ataukah berdasarkan secara kultural namanya ketika wilayah Indramayu sudah ada peradaban. Kalau dasarnya adalah Kabupaten Indramayu, maka itu sangat mudah sekali. Paling-paling ditentukan oleh Belanda, yaitu pada tahun 1800 sekian. Itu kalau nama kabupaten. Tapi kalau wilayah kultural Indramayu, ya kita harus mengkajinya berdasarkan catatan Majapahit sudah sampai di sini berdasarkan konfirmasi itu. Atau kalau mau keadipatian berdasarkan Beslit dari Belanda yang tadi disebutkan tanggal 3 Juni 1678 itu. Karena itu arsipnya itu data primer, arsip yang ditulis oleh orang pada waktu itu. Kalau Babat ditulisnya ya 400 tahun kemudian, kejadiannya 400 tahun yang lalu, ditulisnya sekarang. Sehingga apa yang disampaikan oleh Kang Mujani tadi, kalau yang nanging banjur Allah nyukani kerahmatan Kang Linuwi Dharma Ayu Muli Harja, itu kan ditulis di kulit menjangan kalau tidak salah ya. Itu ada rekamannya ya. Seringkali kemudian ditafsirkan inilah prasasti terjadinya Indramayu. Padahal secara keilmuan itu juga sudah salah. Yang namanya prasasti itu harus dibenda keras, batu atau logam. Nah kalau kulit menjangan masuknya manuskrip. Kemudian kalau dibaca dari kalimat-kalimatnya, itu kalimat-kalimat bahasa sekarang, bahasa yang menurut kita mudah dipahami. Nanging benjing Allah nyukani kerahmatan, kan mudah ditafsirkan. Bukan abad 16 atau abad 17. Nanging benjing Allah nyukani kerahmatan Kang Linuwi Dharma Ayu, ya itu mudah sekali ditafsirkan. Jadi penafsiran saya terhadap naskah itu ya ditulis kekinian. Dan itu bagian dari pengarang Babat untuk menambah-nambahi secara sastra. Kalau dalam ilmu sastra itu yang disebut puja sastra. Puja sastra itu adalah tulisan sastra yang berisi keindahan atau berisi kebaikan-kebaikan. Gitu kan? Baik, terakhir nih karena waktu juga ya, saya minta dari bapak-bapak untuk memberikan saran terhadap pemerintah Kabupaten Indramayu tentang sejarah hidupnya Kabupaten Indramayu. Baiknya seperti apa langkah dan strateginya? Apakah memang tetap ditetapkan itu berdasarkan versi sejarah yang lalu, atau memang masih ada beberapa kesalahan-kesalahan sejarah yang harus segera dibenahi, atau memang total berubah? Maka dari Pak Roni. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama harus dilihat bahwa hari jadi bisa jadi momen sebenarnya, bahwa kemudian suatu hal yang kemudian ditetapkan harus melalui kajian-kajian secara ilmiah atau akademis. Nanti ketika itu dimulai, maka kemudian hal-hal yang menurut tanda kutipnya berpolemik akan dilakukan hal yang sama. Kayak misalkan contoh, hari jadi ini kok sumbernya hanya naskah, misalnya Babat Indramayu. Maka kemudian ketika kita mendekati dengan cara-cara akademisi, dengan cara-cara ilmiah, maka kemudian lakukan metode sejarah. Ketika itu selesai, maka kemudian akan mengikuti mulai dari perkembangan Islam di Indramayu, mulai nanti masa revolusi di Indramayu,
mulai nanti penyerahan beras Mamukio Sutu sampai kemudian yang terjadi mungkin 98 dan yang lainnya. Menurut saya momen ini, menurut saya pemerintah daerah Indramayu bisa menjadikan momen ini untuk Indramayu yang lebih rasional. Terima kasih. Silakan Pak Nurhanta. Ya, terima kasih. Saya pikir dari awal sudah jelas ya bahwa tentang sejarah Indramayu bagaimanapun juga harus dikaji kembali, diteliti kembali. Sumber-sumbernya kita sudah bisa memetakan dan kita mampu untuk di tahapan heuristik itu menghimpun dan sumber daya manusianya tersedia untuk Datanya juga ada semua ya? Datanya itu sudah 70% lebih. Jadi tinggal beberapa langkah lagi untuk bisa menyusunnya dari awal sampai akhir tentang sejarah Indramayu dari setiap fasenya. Dan ini tentang sejarah ini bukan hanya tentang cerita masa lalu, tetapi ada makna di balik itu. Itu sebabnya penting untuk sampai pada tahap penyusunan supaya putra-putra Indramayu itu bisa merujuk tentang bagaimana perkembangan Indramayu dari masa ke masa. Jadi ada hikmah di balik itu. Itu saja. Terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Ya. Subali. Sejarah itu tidak sekadar cerita, tetapi juga ada nilai. Oleh karenanya menurut saya tepatlah kalau dilakukan kajian secara akademis. Bahan sudah lengkap, baik naskah, arsip maupun artefak bergerak dan tidak bergerak. Sumber daya manusianya juga sudah lengkap. Nah, tinggal dilakukan pengkajiannya bertahap. Tahap heuristik, mengumpulkan bahan. Berapa saja bahan itu? Mau 10, 20, 30. Kemudian tahap kritik. Bahan itu dikritik. Apakah dikritik misalnya pada naskah misalnya. Kertasnya ini buatan Eropa, atau buatan Cina, atau buatan Leces Probolinggo, akan kelihatan, akan berkaitan dengan tahun pembuatan. Begitu pula jenis tulisan, bahasa, aksara dan seterusnya. Mudah ya dideteksi. Iya. Kemudian setelah kritik interpretasi, kemudian kita menafsirkan. Dan nanti kalau sudah lengkap kan tinggal penulisannya atau historiografi. Kita sudah lengkap semua. Yang belum itu adalah putusan dari pemerintahan daerah itu. Baik, terima kasih Pak Subali, terima kasih Pak Roni, terima kasih Mas Atta. Tadi sudah sangat komprehensif menjelaskan dan menginformasikan tentang begininya sejarah Kabupaten Indramayu. Saya pikir juga untuk pemerintah Kabupaten Indramayu dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu yang baru terpilih, kita coba membedah sejarah berdirinya Kabupaten Indramayu, tapi berdasarkan beliau bercerita dan pengetahuannya beliau ini, kajiannya secara akademisi, ya, secara filolog dan juga secara arkeolog, ini masih banyak kekurangan-kekurangan, sehingga mohon ini harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu agar apa yang sudah diputuskan dan ditetapkan itu tidak memberikan informasi yang salah kepada generasi Kabupaten Indramayu akan datang. Dan ini sangat berbahaya menurut saya. Karena sejarah itu jadi patokan hidup kita di masa lalu, di masa yang akan datang. Itu saya ucapkan terima kasih nih Bapak-bapak semuanya. Terima kasih atas kehadiran dan singgah di podcast Raja Kabupaten Indramayu. Saya sebagai pembacara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam tutur kata, penyampaian dan pertanyaannya juga kurang berkenan, mohon maaf. Sami-sami. Saya akhiri, Allahumma biqil lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.